A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gunakan masa longgarmu sebelum masa sibukmu. Itu mudah dipahami sebetulnya. Jangan sampai ketika kita di masa longgar, urusan belum banyak, tidak kita gunakan sebaik-baiknya mendekat kepada Allah. Namun dibuat main-main, dibuat untuk berleha-leha, santai-santai, tidak digunakan mendekat kepada Allah. Lah giliran datang masa sibuk, kerjaan numpuk, wis lali ngaji. Lali, sholat jamaah ke masjid sudah lali. Ketika masa longgar, maka jangan sampai terjadi banyak orang ngakunya Islam, dia mendaki gunungnya iso tekan, padahal gunung kuwi dhuwur, butuh tenaga fisik yang prima, bekal yang lumayan. Dia bisa sampai. Itu ketika masa longgar dia gunakan untuk mendaki gunung. Apa ndak boleh? Boleh. Tetapi ternyata gunung yang setinggi itu bisa didaki, bisa ditempuh. Namun masjid yang hanya 50 meter, 100 meter ora tekan-tekan. Ora tekan-tekan. Mendaki gunung yang setinggi itu ringan karena seneng. Ringan, longgar, gunakan untuk itu. Selesai mendaki gunung, turun, sampai rumah, sudah istirahat, sudah ini, datang seruan dari masjid. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, kan gitu. Mari sholat. Sholat itu tujuannya apa? Agar mendapatkan kemenangan dan keberuntungan dunia akhirat. Masjidnya mung 50 meter, mung 100 meter. Ora tekan-tekan. Berat sekali melangkah. Ya. Maka yang dimaksud gunakan masa longgarmu, jadi manusia ini hidup di dunia ini jelas punya aktivitas, baik aktivitas itu berupa pekerjaan atau yang lain-lain, dan tidak jarang aktivitas dunia itu menyibukkan manusia. Maka sewaktu longgar, dalam arti misalkan pekerjaannya belum numpuk, jangan sia-siakan itu untuk mendekat kepada Allah. Datang ke majelis-majelis ilmu, ya, datang ke masjid dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena satu saat nanti akan datang waktu sibuk. Kalau masa longgarmu saja kamu lupa menuju surga, kamu lupa jalan ke surga, apalagi masa sibuk nanti. Sudah semakin lupa. Ketika masa longgar saja, tidak ada kesibukan, itu saja lupa jalan menuju surga. Lebih-lebih kalau sibuk dengan urusan dunia nanti. Pekerjaannya menumpuk, wis, ora arep kelingan urusan dunia. Jangankan datang ke majelis ilmu, sholatnya we keter gitu loh. Sholatnya keter. Ya. Jangankan itu, bagi pecinta sepak bola mungkin ya, mudah-mudahan tidak. Namun ada juga yang pernah merasakan itu. Gue sholat subuh nek pas champion itu, siaran langsung itu, kebetulan yang main klub kesayangannya. Wira kober sholat subuh. Ning gue nonton bal-balan kober. Masa longgarnya gue nonton bal-balan. Terdengar adzan, wah cek adzan nih. Kok cek do sholat fajar, cek do ini, wah iki lagi adu penalti asik. Delalah, dengar komat, wah lagi komat. Kok cek ngene biasanya imame macane dawa nek sholat subuh. Iki sedilingkah selesai adu penaltinya. Ndelalai kalah jagone. Wis males salat sih sana. Artinya untuk urusan dunia saja dari masa longgarnya dia bisa maksimal.
Kenapa untuk urusan akhiratnya tidak maksimal di masa longgar? Ketika longgar saja tidak ingat Allah, menomor sekiankan Allah. Apalagi kalau nanti sibuk. Apalagi kesibukannya menyangkut pekerjaan. Menyangkut pekerjaan. Nek ora rampung iso dipotong gajine, diturunkan jabatane, bahkan bisa dipecat. Wis ora kok bersalat neh. Ya kok bersolat ning solatnya ditunda-tunda, kalau solat dia jentat-jentit seperti ayam. Mematuk makanannya itu cepat sekali, jentat-jentit begini. Karena yang dalam benaknya, aku wong Islam kudu salat iki wis arep entek waktunya, sudah mau habis waktunya. Kok salat saya belum selesai, sedang pekerjaan saya numpuk, ini sudah deadline, nanti maghrib harus sudah diserahkan, kalau tidak ancamannya dipecat atau potong gaji. Maka sholat asarnya jentat-jentit gak karuan, 4 rakaat selesai dalam 1 menit. Jentat-jentit dalam benaknya, waduh engko piye carane ngrampungke pekerjaan ki, nek ra rampung engko piye dipecat, dipotong gaji, kok nek di PHK terus cari kerjaan di mana. Begitu salam, assalamualaikum, wis ora kok berzikir barang, wong sholatnya saja asal-asalan. Langsung tancap gas lagi, ngerjakan pekerjaan lagi. Yang terjadi seperti itu. Masa longgar saja tidak ingat Allah atau menomor sekiakan Allah, apalagi kalau datang sibuknya, sibuk urusan duniawinya. Kalau sibuk urusan akhirat, alhamdulillah. Itu pertanda baik menurut nasihat dari pendiri majelis ini. Kita evaluasi, kalau nilai ukhrawi kita meningkat, nilai duniawi kita merosot, itu pertanda baik. Pelihara nilai ukhrawinya, tingkatkan nilai duniawinya. Namun kalau selama 1 tahun kita muhasabah, kemudian kita evaluasi, kita temukan nilai dunia meningkat, nilai ukhrawi merosot, hati-hati. Hati-hati. Kita menuju jalan kesengsaraan itu. Hati-hati, segera berbenah, mumpung Allah masih beri kesempatan hidup. Tingkatkan nilai ukhrawi. Kalau hanya sejajar nilai duniawi dengan nilai ukhrawinya, kita harus prihatin. Kita berada dalam ujian Allah. Nah, maka kalau sibuk dengan urusan ukhrawi, alhamdulillah, artinya kita mengutamakan urusan ukhrawi sampai sibuk, sehingga urusan duniawi hanya sebatas jangan kita lupa sudah. Urusan ukhrawi dalam kebaikan fisabilillah. Oh kok wetenge krasa luwe urusan duniawi. Jangan lupa, terus kemudian makan. Untuk makan biar bisa menjadi nilai ibadah. Berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim, makan. Apa yang masuk itu bernilai ibadah. Makan kita ada nilai ibadahnya di sisi Allah. Nah, ini maka masa longgar yang dimaksud, ya, kalau masa longgar saja kita tidak bisa dekat kepada Allah, apalagi masa sibuk. Maka gunakan wa faraghaka qabla sughlika, masa longgarmu untuk lebih dekat kepada Allah sebelum datang masa sulitmu. Maksudnya kalau longgar saja tidak kamu manfaatkan sebaik mungkin mendekat kepada Allah, tangeh lamun masa sibuk kamu jadi dekat kepada Allah itu mustahil, sulit sekali rasanya. Ya, ada lagi.